Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Gedung Badeng, Banyumas, Jawa Tengah. Pendidikan menurut Gadjah Dewantoro adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya, dapat diteruskan kepada anak cucu yang akan datang. Tujuan pendidikan menurut Gadjah Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Diibaratkan di sini peran pendidik itu sebagai seorang petani dan anak-anak itu sebagai benih yang siap disemaikan pada lahan yang sudah disediakan. Apabila benih itu disemaikan pada lahan yang subur dengan cukup mendapatkan perawatan, cukup mendapatkan sinar matahari dan air, maka benih itu akan tumbuh dengan baik meskipun biji yang ditumbuhkan adalah bukan biji yang berkualitas. Namun sebaliknya, meskipun biji itu yang berkualitas namun disebarkan pada tanah yang gersang, tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka bisa tumbuh namun pertumbuhannya kurang optimal. Dan di sini petani juga tidak bisa mengharapkan biji jagung yang akan disemaikan akan tumbuh menjadi tanaman padi. Pendidik sebagai pamong dalam proses menuntun atau laku dan kodrat anak diberi kebebasan agar anak itu dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun pendidik itu tetap memberikan arahan, bimbingan agar anak itu tidak kehilangan arah dan sesuai kodratnya dan juga sesuai dengan kodrat zaman. Sesuai kodrat alam, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki kultur sosial budaya yang beragam, sehingga tidak bisa menyamakan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah maupun bagian timur. Dan sesuai kodrat zaman, kita tahu bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang serba digital. Kita tidak bisa melarang anak untuk menggunakan HP, namun guru itu harus bisa memfasilitasi bagaimana HP tersebut digunakan untuk hal yang positif untuk mencapainya tujuan pembelajaran. Ideologi pendidikan. Jadi guru sebagai pembelajar dan pembelajar sesuai dengan pikiran Gadjah Dewantoro bahwa guru itu ingarso sung tulodo, harus bisa menjadi teladan. Ibarat guru kencing berdiri maka muridnya akan kencing berlari. Guru harus menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan ing madyo mangun kaso, keinginan. Di sini guru harus bisa menciptakan atau menggali mimpi-mimpi siswa agar mereka bisa menemukan bakat dan minatnya masing-masing. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, maka guru harus memberikan dorongan setelah siswa-siswa itu tahu akan bakat dan minatnya masing-masing untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga dalam melakukan pembelajaran di kelas bisa memanfaatkan iptek dan media yang menarik. Guru menciptakan merdeka belajar dalam mengelompokkan belajar sesuai dengan gaya belajar anak, memilih metode penilaian yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Siswa diberi kebebasan menemukan sumber belajar seluas-luasnya agar mereka dapat mendapatkan pengetahuan dengan kolaborasi bersama maupun individu. Selaras dengan pemikiran Gadjah Dewantoro ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional bahwa guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.